Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Bunda Anissa. Hari ini teman-teman akan melanjutkan materi tentang dongeng, yaitu tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Yuk kita simak baik-baik materinya. Unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dalam dongeng yaitu tentang persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contoh, latar waktu, sore hari, pagi hari, dan malam hari. Latar tempat, di sungai, di sekolah, di rumah sakit, dan lain-lain. Latar suasana, mencekam, menakutkan, bahkan menggembirakan. Yang ketiga, unsur intrinsik dalam dongeng yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dalam dongeng. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng. Bisa manusia, hewan, tumbuhan yang diberi nama khusus dalam sebuah dongeng. Yang terakhir, unsur intrinsik dalam dongeng yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Nah, itulah unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Apakah teman-teman sudah paham? Nah, apabila teman-teman sudah paham, yuk simak baik-baik cerita dongeng berikut ini. Selamat menyaksikan. Dahulu kala hiduplah pemuda miskin, yatim piatu bernama Toba. Pekerjaannya adalah berladang, dan terkadang dia suka pergi memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Ikan yang didapat, dia masak untuk dimakan. Suatu hari sehabis berladang, Toba pergi memancing di sungai. Namun entah kenapa, hari itu susah sekali Toba mendapatkan ikan tidak seperti biasanya. Lama Toba menunggu. Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan? Tidak ada satupun yang memakan umpanku, keluh Toba. Tiba-tiba dia merasa umpannya ada yang menarik. Pancingan Toba tertarik sangat kencang. Ini pasti ikan besar, ujar Toba. Benar saja, setelah Toba menarik pancingannya, dia mendapatkan ikan yang besar. Tapi ikan ini beda dengan ikan yang selama ini dia tangkap. Berwarna keemasan dan berkilau. Lalu dia membawa ikan tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan yang dia pegang berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan sangat mempesona. Betapa kagetnya Toba. Lalu gadis itu berkata, "Namaku Putri. Aku dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan dan akan berubah oleh orang yang menyentuhku." Melihat kecantikan Putri, Toba jatuh hati dan ingin meminang Putri. Putri pun menerima lamaran Toba, tapi dengan satu syarat. "Aku akan menerima lamaranmu, tapi selama kita menikah, kamu harus merahasiakan asal-usulku," pinta Putri kepada Toba. "Baiklah, aku akan menepatinya," ujar Toba. Mereka pun hidup berbahagia, hingga akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Suatu pagi ibunya meminta Samosir untuk pergi ke ladang, membawa makanan untuk ayahnya. Selama dalam perjalanan,
Samosir memakan sedikit demi sedikit makanan untuk ayahnya. Sesampainya di ladang, dia berikan makanan itu kepada ayahnya. Betapa kagetnya Toba melihat makanan yang dibawa anaknya tinggal sisa-sisa. Dengan marahnya, Toba berkata, "Dasar kau anak keturunan ikan." Mendengar itu, Samosir kembali pulang sambil menangis. Ibunya kaget melihat anak kesayangannya pulang. "Kenapa kamu pulang sambil menangis, anakku sayang?" Lalu Samosir menceritakan kemarahan sang ayah. "Ibu, ayah berkata kalau aku adalah anak keturunan seekor ikan." Mendengar itu, ibunya sangat bersedih. Mengetahui suaminya tidak dapat menepati janjinya untuk menjaga rahasia selama ini. Lalu dia pun meminta Samosir pergi ke bukit yang tinggi. Setelah dia melihat anaknya berada cukup tinggi, dia pun masuk ke dalam sungai dan berubah kembali menjadi seekor ikan. Dan air sungai itu berubah menjadi danau yang besar. Dan Toba mati tenggelam di dalam danau tersebut. Sedangkan bukit yang dinaiki Samosir menjadi pulau yang bernama Pulau Samosir. Oke teman-teman, sudah menonton cerita asal mula Danau Toba tersebut? Yuk kita sama-sama tentukan unsur intrinsik dari cerita dongeng asal mula Danau Toba. Yang pertama, tema. Ada yang tahu tidak tema dari dongeng asal mula Danau Toba? Betul sekali. Tema dari dongeng asal mula Danau Toba yaitu tentang keluarga. Selanjutnya, yang kedua yaitu latar. Ada yang tahu tidak teman-teman latar waktunya kapan? Betul sekali. Latar waktunya ada yang di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Sekarang selanjutnya latar tempatnya di mana aja teman-teman? Betul sekali. Ada yang di sungai dan di rumah Toba. Yang terakhir, latar suasananya ada yang tahu tidak teman-teman? Betul sekali, ada yang menakutkan dan ada yang menggembirakan. Betul sekali teman-teman. Yang ketiga, alurnya, jalan ceritanya, mundur atau maju? Mundur, betul sekali, alur ceritanya yaitu mundur. Yang terakhir, yang keempat, ada tokoh. Tokohnya ada Toba, ada Samosir, dan Ibu Samosir. Yang kelima yaitu amanat. Nah, amanat dari cerita asal mula Danau Toba yaitu jika kita mempunyai janji haruslah kita tepati dan jangan sekali-sekali kita melanggar perjanjian yang telah kita sepakati. Nah, itulah teman-teman unsur intrinsik dari cerita dongeng asal mula Danau Toba. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya ya dari cerita tersebut. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini Bunda cukupkan sekian ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.